Halo, salam semangat. Jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika SMA. Pada video ini saya akan membahas materi dari distribusi normal ya pada bagian akhir mengenai penarikan kesimpulan. Silakan simak video pembelajaran ini dengan baik. Nah, dalam penarikan kesimpulan, kita akan belajar mengenai uji hipotesis, di mana hipotesis ini sudah pernah kalian pelajari di pelajaran biologi ya. Nah, apa itu hipotesis ya? Hipotesis itu adalah dugaan sementara yang digunakan sebagai pemecahan suatu masalah. Nah, jawaban sementara tersebut diuji menggunakan suatu proses, dinamakan uji hipotesis, sehingga diperoleh kesimpulan antara diterima atau ditolak. Nah, biasanya hipotesis yang akan diuji itu dinamakan dengan hipotesis nol. Biasanya disingkat dengan H0. Selain itu ada juga yang namanya H1, yaitu hipotesis alternatif atau komplement, ataupun lawan dari H0. Nah, adapun langkah-langkah dalam melakukan uji hipotesis, ada 5 langkah yang harus dilewati ya. Yang pertama, kita harus merumuskan hipotesisnya dulu antara H0 dan H1. Kemudian yang kedua, menentukan nilai kritis. Yang ketiga, menentukan nilai hitung atau nilai statistiknya. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dan yang kelima, membuat kesimpulan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari langkah-langkah uji hipotesis ini. Langkah yang pertama tadi merumuskan hipotesis atau merumuskan H0 dan H1. Nah, ingat tadi H0 itu adalah hipotesis yang akan diuji, sedangkan H1 adalah hipotesis alternatif atau komplement dari H0. Di sini ada 3 kemungkinan dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama itu ada yang namanya uji dua arah. Uji dua arah itu artinya H0-nya itu mu sama dengan mu 0, kemudian H1-nya itu mu tidak sama dengan H0. Jadi kalau uji dua arah, ketika H0-nya di sini tandanya sama dengan, maka H1-nya adalah komplement dari sama dengan, atau kebalikan dari sama dengan kan tidak sama dengan gitu ya. Nah, apa itu mu 0? Mu 0 itu adalah nilai yang akan diuji ya. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua yaitu uji satu arah, di mana uji satu arah ini dalam bentuk pihak kiri. Kalau pihak kiri artinya untuk H0 itu mu-nya kurang dari atau sama dengan mu 0. Kalau H1-nya bagaimana? H1 berarti lawannya dari kurang, yaitu lebih ya, mu lebih dari mu 0. Itu untuk yang satu arah dalam pihak kiri. Kemungkinan yang ketiga itu uji satu arah untuk pihak kanan. Nah, kalau pihak kanan berarti H0-nya itu mu lebih dari atau sama dengan mu 0. Sedangkan H1-nya berarti komplement atau kebalikan dari lebih, yaitu kurang ya. Mu kurang dari mu 0. Nah, ini adalah 3 kemungkinan yang akan kita gunakan dalam merumuskan sebuah hipotesis. Ingat, kalau uji dua arah berarti dia menggunakan tanda sama dengan untuk H0-nya, kemudian H1-nya komplementnya, kemudian uji satu arah ada yang pihak kiri dan pihak kanan. Kalau pihak kiri berarti H0-nya itu menggunakan tanda kurang dari sama dengan, kalau pihak kanan H0-nya menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan. Sedangkan H1-nya adalah komplement dari H0 ya. Kemudian langkah yang kedua itu menentukan nilai kritis. Nah, dalam menentukan nilai kritis artinya kita menentukan taraf kesalahan atau disebut juga dengan taraf signifikan yang dilambangkan dengan alfa dari H0 serta menentukan nilai Z alfa. Nah, apabila uji hipotesisnya dalam uji dua arah, maka nilai kritis yang digunakan adalah setengah alfa. Kemudian apabila uji hipotesisnya dalam uji satu arah, maka nilai kritis yang digunakan adalah alfa itu sendiri. Ya, artinya kalau kita nanti setelah merumuskan hipotesis, kemudian kita mendapatkan ujinya dalam bentuk dua arah,
kita akan menggunakan nilai kritisnya itu setengah alfa. Sedangkan kalau ujinya itu satu arah, baik pihak kiri maupun pihak kanan, nilai kritis yang kita gunakan adalah alfa. Nah, biasanya nilai alfa yang sering digunakan atau taraf kesalahan yang sering digunakan dalam soal itu adalah yang 10% atau 0,01, kemudian 5%, dan juga 1%. Kemudian, nilai dari Z alfanya, Z 0,1 ini sudah kita lihat di tabel distribusi Z, ya. Nanti kalian bisa cek juga tabelnya di link deskripsi, sudah saya sertakan. Artinya, tabel Z berapa sih yang nilainya 0,1 atau yang mendekati 0,1, itu ternyata 1,28. Nah, ini tabel Z-nya sudah sekalian saya tuliskan di sini. Nanti semisalnya ada nilai alfa yang selain 10, 5, dan 1% ini, bisa kita cek di tabel distribusi Z, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan nilai hitung atau nilai statistik. Nah, dalam menentukan nilai hitung ini ada dua jenis. Yang pertama, apabila diketahui simpangan baku atau standar deviasi populasi, maka rumus Z hitung yang digunakan adalah X bar dikurangi mu 0 per sigma dibagi dengan akar N. Kemudian yang kedua, jika yang diketahui itu simpangan baku atau standar deviasi sampel, maka rumus Z hitungnya adalah X bar dikurangi mu 0 per S dibagi akar N. Nah, keterangannya, X bar itu adalah rata-rata, kemudian mu 0 tadi nilai yang akan diuji, kemudian sigma itu adalah simpangan baku populasi, sedangkan S-nya adalah simpangan baku sampel, dan N adalah banyak sampel yang akan diteliti. Gitu ya. Langkah yang keempat, yaitu pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini diambil berdasarkan hipotesis yang kita buat di awal, ya. Jadi, apabila hipotesis yang kita buat itu dalam bentuk uji dua arah, ya, ingat uji dua arah itu nilai kritisnya adalah setengah alfa. Maka untuk pengambilan keputusannya kita lihat dalam kurva normalnya. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, jadi karena dua arah, berarti batasnya itu ada Z. Nah, di sebelah kiri itu untuk minus setengah alfa. Kalau yang di kanan, Z setengah alfa. Nah, dari kurva normal ini akan terbagi menjadi dua daerah, yaitu ada daerah penolakan dan juga daerah penerimaan. Maksudnya gimana? Nah, jadi ketika kita sudah menghitung nilai dari Z hitung ya pada langkah ketiga, apabila nilai yang kita peroleh itu berada di kirinya Z minus setengah alfa maupun di kanannya Z setengah alfa, artinya H0 itu ditolak. Kemudian apabila nilai Z hitung yang kita peroleh itu berada di antara ini, di antara Z minus setengah alfa dan juga Z setengah alfa, maka H0-nya itu diterima artinya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apabila hipotesis yang kita buat itu dalam uji satu arah, yaitu pihak kiri, maka untuk pengambilan keputusannya, kita lihat pada gambar kurvanya. Nah, karena di sini pihak kiri, otomatis daerah penerimaannya itu di sebelah kiri ya, berada di daerah sebelah kiri. Dan juga karena di sini satu arah, maka nilai kritisnya itu adalah alfa ya, berarti kita tuliskan Z alfa. Kemudian untuk pengambilan keputusannya, apabila nanti kita memperoleh Z hitungnya itu berada di kanannya Z alfa, maka H0-nya ditolak. Kemudian apabila Z hitung yang kita peroleh itu berada di kirinya Z alfa ya di sini, artinya H0-nya diterima. Kemudian hipotesis yang ketiga, satu arah untuk pihak kanan. Nah, karena di sini lebih dari atau sama dengan, berarti daerah yang penerimaan itu berada di kanannya Z minus alfa. Jadi sama untuk pengambilan keputusannya, apabila nanti kita memperoleh nilai Z hitungnya itu di kiri, di antara sini ya, di kirinya Z minus alfa, maka H0-nya ditolak. Kemudian apabila nanti nilai Z hitungnya itu di kanannya Z minus alfa, maka H0-nya diterima. Itu untuk langkah yang keempat.
Langkah yang terakhir atau yang kelima yaitu membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu dibuat berdasarkan keputusan pada langkah keempat, gitu ya. Jadi itulah langkah-langkah dari uji hipotesis. Biar lebih paham, kita simak contoh soalnya. Untuk contoh yang pertama, seorang guru mengatakan bahwa rata-rata nilai ulangan matematika kelas 12 adalah 7,5. Dari 16 siswa yang dipilih secara acak, diperoleh nilai rata-rata 7,3 dengan simpangan baku sampel yaitu 0,5. Nah, dengan menggunakan taraf signifikan 5%, ujilah pernyataan guru tersebut. Nah, jadi kita akan menguji apakah betul pernyataan guru ini bahwa nilai ulangan matematika kelas 12 itu adalah 7,5, gitu ya. Oke, kita akan selesaikan. Langkah pertama kita buatkan dulu apa yang diketahui di soal. Jadi, yang pertama di sini diketahui nilai yang akan diuji, ya. Pernyataan guru yang akan kita uji yaitu rata-rata ulangan matematika kelas 12. Berarti ini mu nolnya yaitu 7,5. Kemudian, dari 16 siswa dipilih secara acak, diperoleh nilai rata-ratanya yaitu 7,3. Berarti X barnya 7,3. Kemudian di sini dikatakan simpangan baku sampel, berarti nilai S-nya 0,5. Dan banyaknya sampel yang akan diuji, ya berarti 16 siswa, yaitu N-nya 16. Dan alfanya, taraf signifikannya yang digunakan adalah 5%. Oke, sekarang sudah diketahui semuanya. Langkah pertama, kita akan buatkan hipotesisnya dulu. Untuk membuat hipotesis, ingat ada H0 dan H1. Kita buatkan ke H0-nya dulu. H0-nya di sini berdasarkan soal ya. Berarti H0 itu adalah rata-rata nilai ulangan matematika kelas 12 adalah 7,5. Itu yang akan kita uji. Ya. Rata-rata nilai ulangan matematika kelas 12 adalah 7,5. Nah, berarti untuk H1-nya itu berarti komplement atau lawannya dari ini. Berarti H1-nya itu rata-rata nilai ulangan kelas 12 tidak sama dengan 7,5. Paham ya? Ketika H0-nya menyatakan bahwa rata-ratanya 7,5, maka H1-nya tidak sama dengan 7,5. Dengan demikian, maka penulisan hipotesisnya menjadi seperti ini. H0 yaitu mu sama dengan 7,5, sedangkan H1-nya yaitu mu tidak sama dengan 7,5. Bisa dipahami langkah pertama ya. Langkah keduanya yaitu menentukan nilai kritis. Nah, karena di sini ujinya adalah dua arah, ingat kalau ujinya dua arah, berarti nilai kritis yang digunakan adalah setengah alfa. Alfanya di sini 5%, maka nilai kritisnya setengah alfa menjadi setengah kali 5, yaitu 2,5%. Atau 0,025. Nah, nilai dari Z berapa yang hasilnya mendekati 0,025? Itu ternyata 1,96. Dari mana dapatnya? Coba kita lihat di tabel sebaran data distribusi Z-nya ya. Kita akan cari nilai yang mendekati 0,025. 0,025. Oh, ini ada. 0,0250. Nah, berarti Z berapakah itu? Kita lihat, tarik garis mendatar. Minus 1,9. Kemudian kita tarik garis tegak ke atas. 0,06. Nah, berarti nilai Z yang memiliki nilai 0,025 itu adalah 1,96. Nah, ini nilai minusnya itu tidak usah dihitung ya, karena dalam tabel distribusi Z, di ruas kiri maupun ruas kanan, nilainya sama. Ya. Nah, berarti nilai dari 0,025 itu adalah Z dari 1,96. Nah, setelah kita menentukan nilai kritisnya, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan nilai hitung. Karena di sini diketahui S-nya, berarti kita akan hitung nilai Z-nya berdasarkan simpangan baku sampel ya. Berarti Z hitungnya sama dengan X bar dikurangi mu 0 per S
per akar N. Kita substitusikan nilai-nilainya yang sudah diketahui ini. X barnya adalah 7,3, kemudian mu 0-nya 7,5, per S-nya 0,5, per akar dari N-nya itu 16. 7,3 dikurangi 7,5 berarti minus 0,2 dibagi 0,5 per akar 16 itu 4 ya. Nah, bentuk ini minus 0,2 per 0,5 per 4 itu apabila diselesaikan bentuknya menjadi seperti ini ya. Minus 0,2 dikali 4 per 0,5. Minus 0,2 dikali 4 berarti minus 0,8 dibagi 0,5 hasilnya adalah minus 1,6. Nah, jadi nilai Z hitung yang kita peroleh adalah minus 1,6. Oke, untuk langkah yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Nah, karena di sini ujinya dua arah, berarti gambar dari kurva normalnya adalah seperti ini. Nilai kritisnya itu Z-nya adalah 1,96, berarti di kiri batas Z-nya adalah minus 1,96 dan di kanan adalah Z 1,96. Ingat, yang di daerah kirinya ini adalah daerah penolakan ya, dan juga di kanan ini, dan di tengah-tengah atau di antaranya adalah daerah penerimaan H0. Sekarang kita lihat nilai Z hitungnya itu adalah minus 1,6. Minus 1,6 itu berada di daerah mana? Di sini, atau di sini? Nah, kalau di sini udah nggak mungkin ya, karena ini pasti positif semuanya. Di sini minus 1,6. Minus 1,6 itu berada di sini ya. Setelahnya minus 1,96. Iya, berada di daerah sini, di antara. Nah, karena dia berada di antara, berarti dia berada di daerah penerimaan H0. Sehingga H0 diterima artinya. Nah, untuk kesimpulannya, karena H0 diterima, tadi ingat H0 itu adalah rata-rata nilai ulangan matematika kelas 12 adalah 7,5. Berarti kesimpulannya, jadi terbukti benar bahwa rata-rata nilai ulangan matematika kelas 12 adalah 7,5. Contoh soal yang kedua, seorang pelatih menyatakan bahwa rata-rata tinggi pemain yang ikut latihan di klubnya tidak kurang dari 170 cm. Dari 49 pemain yang dipilih secara acak, diperoleh nilai rata-rata 168 cm dengan simpangan baku sampel 6 cm. Dengan menggunakan taraf signifikan 5%, ujilah pernyataan pelatih tersebut. Nah, kita akan menguji dengan cara yang sama seperti nomor 1 ya. Untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu yang diketahui dalam soal. Di sini diketahui rata-rata tinggi pemain yang ikut latihan klub tidak kurang dari 170. Berarti ini nilai yang akan kita uji. Artinya mu 0-nya itu 170. Kemudian dari 49 pemain, nanti kalau 49 ini berarti nilai N-nya. Kemudian nilai rata-rata dari 49 pemain itu adalah 168. Berarti X barnya adalah 168 dengan simpangan baku sampel 6 cm. Karena di sini simpangan baku sampel berarti ini nilai dari S ya, S-nya 6. Dengan taraf signifikan 5%. Nah, taraf signifikan yang digunakan adalah 5%. Berarti alfanya adalah 5%. Oke. Ketika semua ini sudah diketahui, kita sudah tuliskan. Kita lanjutkan ke langkah yang pertama, yaitu merumuskan hipotesis. Untuk merumuskan hipotesisnya, kita pahami soalnya dulu. Yang menjadi hipotesis awal ya, atau hipotesis 0 adalah ini. Rata-rata tinggi pemain yang ikut latihan tidak kurang dari 170. Berarti H0-nya adalah rata-rata tinggi pemain yang ikut latihan tidak kurang dari 170. Dengan demikian H1-nya adalah komplement dari H0.
karena di sini kata-katanya itu tidak kurang dari 170, maka H1-nya itu adalah kurang. Nah, lawannya atau komplemennya, berarti H1-nya adalah rata-rata tinggi pemain yang ikut latihan kurang dari 170 cm. Gitu ya. Nah, jadi penulisan hipotesisnya seperti apa? Karena di sini kata-katanya tidak kurang, berarti dia menggunakan tanda lebih dari, ya, karena tidak kurang. Berarti H0-nya itu adalah mu lebih dari atau sama dengan 170. Otomatis H1-nya adalah lawan atau kebalikan dari tanda lebih dari, yaitu kurang dari 170. Paham ya? Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan nilai kercisnya. Nah, karena di sini hipotesisnya itu adalah dalam bentuk uji satu arah, ya, dalam pihak kanan, karena di sini tandanya lebih dari, maka nilai kritis yang digunakan adalah alfa itu sendiri. Nilai alfanya di sini 5%, berarti nilai kritisnya adalah alfa sama dengan 5% atau 0,05. Kemudian nilai Z berapa yang hasilnya mendekati 0,05. Nah, untuk melihat nilai Z-nya, kita perhatikan di tabel. Nilai berapa yang mendekati 0,05. Kita cek di tabelnya. Nah, di sini ada nilai 0,050 dan juga 0,0495. Itu sama-sama mendekati 0,05 ya. Kalau kita lihat dari nilai 0,050, kita tarik garis mendatar, itu menemukan minus 1,6. Dan juga kita tarik garis tegak ke atas 0,04. Atau kalau misalnya kita gunakan yang 0,0495, kita tarik garis mendatarnya minus 1,6 sama yang tegaknya itu di 0,05. Nah, ini sama-sama mendekati 0,05 ya, dengan selisih yang sama, yaitu 0,0005. Jadi kita boleh menggunakan yang 1,64 maupun 1,65. Di sini yang saya gunakan adalah 1,64. Oke. Setelah mendapatkan nilai kritisnya, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan nilai hitung. Untuk nilai hitung, rumus yang digunakan di sini ada S ya, berarti yang kita gunakan adalah yang simpangan baku sampelnya. Yaitu Z hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 per S per akar N. Kita substitusikan nilai-nilainya. Berarti Z hitung sama dengan 168 dikurangi 170 per 6 dibagi akar 49. 168 dikurangi 170 yaitu minus 2 per 6 per akar 49 adalah 7. Atau untuk penyelesaiannya, kita jabarkan menjadi minus 2 dikali 7 per 6. Hasilnya, ini kita sederhanakan boleh, ya. Kita coret minus 2 dengan 6, berarti di sini sisanya 3, minus 1 dikali 7 dibagi 3, berarti minus 7 dibagi 3. Hasilnya adalah minus 2,333 sekian ya. Atau kita tulis minus 2,33. Selanjutnya setelah kita melalui 3 langkah ini, kita lanjutkan ke langkah yang keempat, yaitu pengambilan keputusan. Nah, karena di sini hipotesisnya itu dalam uji satu arah, yaitu pihak kanan, berarti gambar dari kurva normalnya adalah seperti ini. Daerah penerimaannya itu berada di pihak kanan atau di sebelah kanannya dari Z tabel. Z tabelnya di sini kan 1,64 ya, karena di sini uji satu arah pihak kanan, berarti daerah penolakannya itu berada di sebelah kiri. Di sini ya. Selanjutnya kita akan lihat nilai dari Z hitungnya adalah minus 2,33. Minus 2,33 itu berada di daerah sini atau daerah sini. Oh, ternyata minus 2,33 itu lebih kecil dari minus 1,64 ya, berarti ada di sebelah sini. Nah, karena dia berada di sebelah kirinya Z minus 1,64,
dan dia berada di daerah penolakan, berarti H0-nya itu ditolak. Karena H0-nya ditolak, otomatis pada langkah kelima di kesimpulan itu H1 lah yang menang. Jadi kesimpulannya kita tuliskan H1-nya tadi, yaitu rata-rata tinggi pemain yang ikut latihan di klubnya kurang dari 170 cm. Nah, tadi kan H0-nya itu, kata-katanya itu rata-rata tinggi pemain yang ikut latihan di klubnya itu tidak kurang dari 170 kan. Karena ditolak, berarti kesimpulannya yang H1, yaitu rata-rata tinggi pemain yang ikut latihan di klubnya kurang dari 170. Yang ketiga, pengurus koperasi menyatakan bahwa rata-rata pembelian pupuk anggota koperasi tani adalah 500.000 per bulan. Uji hipotesis akan dilakukan terhadap pernyataan pengurus koperasi tersebut. Rumusan hipotesis yang tepat adalah, nah di sini ada pilihan optionnya A sampai E. Karena di sini yang ditanyakan adalah rumusan hipotesis, berarti cukup sampai langkah pertama saja. Untuk penyelesaiannya, kita buatkan dulu H0-nya. H0 di sini adalah pernyataan si pengurus koperasi itu, yaitu rata-rata pembelian pupuk anggota koperasi adalah 500.000. Berarti H0-nya adalah, oke, mu 0-nya dulu ya. Mu 0-nya adalah nilai yang akan diuji, yaitu 500.000. Berarti mu 0-nya 500.000. Kemudian H0-nya rata-rata pembelian pupuk anggota koperasi tani adalah 500.000. Karena di sini H0-nya adalah rata-rata pembelian pupuk anggota koperasi tani adalah 500.000, otomatis H1-nya itu adalah komplement dari ini. Berarti tidak atau bukan. Rata-rata pembelian pupuk anggota koperasi tani bukan Rp500.000. Otomatis, dengan adanya H0 dan H1 ini, penulisan hipotesisnya adalah yang ini. H0 yaitu mu sama dengan 500.000, maka H1-nya adalah komplement dari sama dengan, yaitu tidak sama dengan. Jadi kita cari jawaban yang tepat, yaitu adalah di option A. Oke. Bisa dipahami ya? Kita lihat yang keempat. Nah, seorang pejabat pemerintah daerah menyatakan bahwa pendapatan penjualan koran tidak lebih dari 20.000 per hari. Uji hipotesis akan dilakukan terhadap pernyataan pejabat pemerintah tersebut dengan mengambil 40 penjualan koran secara acak. Rumusan hipotesis yang tepat adalah, nah ini sama, berarti kita cukup mencari rumusan hipotesisnya atau langkah pertama dari uji hipotesis. Penyelesaiannya sama, kita lihat dulu nilai yang akan diuji. Nah, nilai yang akan diuji adalah di sini 20.000 per hari. Berarti mu 0-nya adalah 20.000. Kemudian H0-nya, H0 itu adalah hipotesis yang akan diuji, yaitu pernyataan pejabat tersebut yang menyatakan bahwa, nah ini dia, pendapatan penjualan koran tidak lebih dari 20.000. Berarti H0-nya adalah ini dia. Pendapatan penjualan koran tidak lebih dari. Nah, karena di sini ada kata-kata tidak lebih dari, berarti untuk H1-nya adalah komplement dari kata tidak lebih dari. Jadi komplemennya adalah lebih dari, ya. Ya. H1-nya adalah penjualan koran lebih dari 20.000 per hari. Jelas? Nah, dengan adanya H0 dan H1 ini, kita tuliskan rumusannya. Berarti H0-nya yaitu mu kurang dari atau sama dengan, ya, karena di sini katanya tidak lebih. Kurang dari atau sama dengan 20.000. Dan H1-nya yaitu mu lebih dari 20.000. Oke, kita lihat jawabannya di option. Ini di option D, ya. Kemudian soal yang terakhir, seorang customer service menyatakan bahwa rata-rata sepeda motor yang diservis di dealer A sebanyak 75 unit per hari.
Untuk mengecek kebenaran hal tersebut, diambil sampel beberapa hari secara acak sebanyak 20 hari. Nah, dari penelitian tersebut diperoleh rata-rata 78 unit dan simpangan baku sampelnya 5. Hasil perhitungan Z hitung atau Z0-nya adalah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah Z hitungnya. Berarti ini termasuk di langkah yang ketiga ya, menentukan nilai hitung. Nah, untuk penyelesaiannya kita buatkan dulu yang diketahui di soal. Diketahui di sini rata-rata sepeda motor yang diservis di dealer A ya. Pernyataan seorang customer service menyatakan bahwa rata-rata sepeda motor yang diservis di dealer A sebanyak 75 unit per hari. Berarti mu 0-nya di sini adalah 75. Kemudian untuk mengecek kebenaran hal tersebut diambil sampel. Nah, nilai sampelnya 20 berarti N-nya adalah 20. Kemudian dari penelitian tersebut diperoleh rata-rata 78 unit. Berarti X bar-nya adalah 78 dan simpangan baku sampel S ya, S-nya adalah 5. Yang ditanyakan adalah Z hitungnya berapa. Oke, kita substitusikan ke rumus Z hitung. Karena di sini menggunakan simpangan baku sampel, berarti yang digunakan adalah ini. Kita substitusikan nilai-nilainya ke dalam rumus, berarti Z hitung sama dengan X bar-nya 78 dikurangi mu 0-nya 75 per S-nya 5 per akar N, akar 20. 78 kurangi 75 adalah 3, kemudian per 5 per akar 20. Nah, 20 itu sama dengan akar 4 kali 5 ya, berarti akar 4-nya 2 kali akar 5. Kemudian kita selesaikan, di sini pembagian, ini menjadi 3 dikali 2 akar 5 per 5. Atau menjadi 6 akar 5 per 5. Nah, nilai akar 5 itu sama dengan 2,24, ya berarti 6 dikali 2,24 per 5 itu menjadi 13,44 per 5. 13,44 per 5 hasilnya adalah 2,688. Nah, berarti inilah nilai dari Z hitungnya. Ini ya. Kita lihat di optionnya 2,688. Oh, di sini 2 angka di belakang koma. Berarti yang mendekati ini ya. Yang D 2,68. Nah, demikian materi dan juga contoh soal mengenai uji hipotesis ya atau penarikan kesimpulan. Ingat, dalam uji hipotesis ada 5 langkah. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan nilai kritis. Yang ketiga, menentukan nilai hitung. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dan yang kelima, membuat kesimpulan. Semoga video pembelajaran ini bisa dipahami dengan baik. Saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.